Berarti ayat ini tidak asli, kita buang. Alkitab ini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok, pendeta-pendeta bodoh, ini pendeta-pendeta goblok, pendeta-pendeta bodoh. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan kesempatan siang hari ini masih terkait dengan pendeta Rizuli Lubis, saudara-saudariku ya. Tentunya pendeta yang selalu menghibur kita dan tentunya bisa membuat kita tertawa, terpingkal-pingkal. Begini ceritanya, saudara-saudariku. Beberapa tahun yang lalu ada debat lintas agama yang mana dari pihak Kristen diwakili oleh pendeta Budi Asali dan pendeta Esra Soru. Dari pihak Muslim saya kurang paham, saudara-saudariku ya. Dan audien di perdebatan itu termasuk Ustadz Masyhud. Ustadz Masyhud menantang pendeta Budi Asali untuk membuktikan Markus pasal 16 ya, ayat yang ke-18. Dan pada akhirnya pendeta Budi Asali mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat tambahan gitu ya. Nah, pernyataan daripada pendeta Budi Asali tersebut itu memancing emosi daripada pendeta Rizuli Lubis, saudara-saudariku ya. Pendeta Rizuli Lubis nggak terima Markus 16 ayat 18 itu dikatakan tambahan atau tidak original gitu ya. Pendeta Rizuli Lubis marah, ngamuk, saudara-saudariku, dan pada akhirnya sampai keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Menurut saya kata-kata kotor karena menyebutkan pendeta-pendeta goblok, pendeta-pendeta bodoh katanya. Yang satu ini memang selalu bikin ngakak, saudara-saudariku ya. Kita simak videonya. Itu adalah ayat-ayat yang diperdebatkan kafirannya. Dan kalau sedang tanya saya anggap. Oh ya, dari pihak Muslim ada Profesor Sanihu Munir dan juga Bang Edi Prayitno ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda kurang jelas. Tadi sudah bilang sama Daniel itu diperlambat karena bahasa dia agak cepat. Tapi waktu diperlambat tadi saya benar-benar mendengarnya, karena saya percaya nanti pendeta Budi Asali mendengar ini juga. Jadi pendeta Budi Asali berkata bahwa di Alkitab itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas Markus 16 itu ayat tambahan. Bla 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 bla. Kalau itu ayat asli saya berani minum racun. Tapi karena itu ayat bukan asli, saya tidak berani minum racun. Oke, jelas ya. Menurut pendeta Budi Asali, Markus 16 nomor 18 itu adalah ayat tambahan. Artinya ayat tidak asli gitu ya. Ini yang membuat pendeta Rizuli Lubis nggak terima, saudara-saudariku. Berarti ayat ini tidak asli, kita buang. Alkitab ini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok. Nah, ini yang bikin gempar ya. Dan saya yakin para pendeta bisa tersinggung ya jika menonton video ini. Pendeta-pendeta goblok. Aduh, kacau Rizuli Lubis ini memang. Pendeta-pendeta bodoh. Tidak ada ayat yang palsu di sini. Semua ayat ini asli. Haleluya. Saudara, kita baca. Tidak ada yang palsu di sini. Ini semua adalah asli, kata pendeta Rizuli Markus Lubis. 16 ayat 18. Orang begitu jadi pendeta. 3, 2, 1. Nah, ini dia ayatnya teman-teman yang dimaksud ya. Yang dikatakan ayat tambahan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini beresiko teman-teman jika ayat-ayat ini betul-betul dibuktikan ya. Artinya orang yang percaya kepada Yesus
mereka akan memegang ular, ya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka, gitu kan? Apakah ada orang yang membuktikan ayat ini? Ya, ada teman-teman ya. Jawabannya ada. Ini dia. Nah, ini ya pendeta yang ingin membuktikan ayat tersebut. Ya, ini ya. Ini dari Robbanian ya. Saya ambil dari Robbanian. Banyak. Kalau yang ini nyaris tewas ya, nyaris mati. Tapi banyak. Coba aja cek di YouTube atau cek di Google, saudara-saudariku ya. Tuh, dipatok ya. Pendeta ini dipatok. Daun telinganya mengeluarkan darah, saudara-saudariku. Mengeluarkan darah. Dan pada akhirnya harus digotong dan dilarikan ke rumah sakit. Ini pendeta, saudara-saudariku ya. Tentunya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi ini ayat yang dicoba teman-teman ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, gitu kan. Dicoba di sini gagal. Pada akhirnya gagal nih, terpaksa pendetanya harus digotong. Ini sebelum pendeta Risuli Lubis mendengarkan khotbahnya pendeta Stephen Tong, teman-teman. Ya, setelah pendeta Risuli Lubis melihat khotbahnya pendeta Stephen Tong, ya maka yang terjadi ini. Nah, ini dia. Minum racun tidak mati, digigit ular tidak apa-apa. Ini 5 macam yang ditulis di dalam ayat-ayat terakhir Markus 16. Sebenarnya maafkan, ini di dalam kodeks-kodeks yang tertua tidak ada. Pak Stephen Tong, Anda ini kan doktor teologi, dan pasti Anda kan punya banyak teman-teman doktor teologi. Anda harus adakan meeting atau rapat untuk membahas masalah Markus 16 ayat 18 ini, atau Markus 16. Karena Bapak Pendeta Stephen Tong mengatakan dalam kodeksnya yang asli ini sudah tidak ada. Artinya mungkin manuskrip itu tidak ada. Tapi ayat itu sepertinya ditambahkan begitu, kurang lebih begitu. Kalau itu memang ayat tambahan supaya tidak jadi problem, ya, tidak jadi masalah baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen, itu harusnya Bapak Stephen Tong dengan rekan-rekan yang hebat, yang sangat luar biasa dalam ilmu teologianya, pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, dan di situ Bapak harus mengusulkan supaya ayat-ayat yang di Markus 16 itu dibuang. Nah, ini setelah nonton videonya pendeta Stephen Tong, teman-teman. Sebelum nonton videonya Stephen Tong, marah-marah di sini. Ya, nggak terima si pendeta Risuli Lubis dikatakan ayat itu adalah ayat tambahan, gitu kan. Pendeta goblok. Pendeta bodoh, katanya. Stephen Tong juga mengatakan seperti itu ya, teman-teman. Ayat itu tidak original, ya, teksnya tidak original. Dan Dr. Deki Ngadas juga pernah menyampaikan ini, Markus 16 ayat 18, ya, lebih tepatnya 9 sampai 20 itu teksnya tidak original, ya. Mungkin lebih terfokus ke Markus 16 ayat 18 ya, teman-teman ya. Mengenai problem tekstual dari Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20, atau yang disebut the longer ending of Mark, sebuah teks yang sangat bermasalah secara
Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 ya, itu teksnya bermasalah menurut Dr. Deki Ngadas. Tekstual. Bahkan pandangan mayoritas pakar studi kritik teks Perjanjian Baru adalah bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20 bukan merupakan bagian original dari naskah asli Injil Markus. Oke, ayatnya bukan merupakan naskah original ya menurut Dr. Deki Ngadas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, kalau kitab suci sudah dimasuki oleh ayat-ayat yang tidak original atau dalam bahasa lainnya sudah dimasuki ayat-ayat tambahan ya, masihkah kitab suci tersebut disebut kitab suci? Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Ya, sekali lagi, masihkah kitab suci tersebut masih disebut kitab suci gitu ya? Sekali lagi, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Salam akal sehat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.